menyelesaikan ini. Nah, Mangandran, kalau melihat kondisinya kan 2012 pernah terjadi juga. Walaupun tanda petik permasalahannya sama, tapi kondisinya berbeda. Lebih rumit 2012 atau 2022 ini? Kalau 2012 itu udah terjadi kongres. Oh, sudah terjadi Kongres sudah berjalan. Oke. Laporan pertanggungjawaban sudah berjalan. Demisioner sudah diberikan. Pasal 19 itu sudah diberikan. Gitu ya. Begitu demisioner masuk ke agenda selanjutnya pemilihan ketua umum, di situ terjadi persoalan. Jadi gesekan. Ya. Kalau ini kita belum ada kongres. Jadi ya. Bedanya itu ya. Ada sengketa di mana? Sengketanya bingung. Kalau sana sengketanya pemilihan. Ya, jadi saya ulangin. Mungkin banyak juga yang teman-teman yang belum tahu mungkin ya. Jadi 2012 itu kongres sudah dibuka, LBJ sudah disampaikan, demisioner sudah diberikan, baik kepada pengurus pusat, ketua umum ya, ketua umum maupun Dewan Kehormatan Pusat. Kemudian kita masuk agenda pemilihan ketua umum, situlah terjadi persoalan. Oh gitu. Kalau ini belum masuk ke kongres, belum ada. Jadi masih di luar. Kasar masih di luar ruangan lah ya. Ya. Berebut mau masuk gitu maksudnya. Kalau 2012 sudah masuk bareng-bareng, ya. Ributnya di dalam. Ya. Jadi ributnya berbeda kan? Ya. Kalau kemarin kan kita kongres kita yang terakhir ada di waktu kongresnya kan di Makassar kan. 2019. Ya, seharusnya 2022 kan diadakan kongres. Ya, cuman karena ada persoalan COVID dan seterusnya. Tapi kongres itu sendiri kan belum pernah terjadi. Berarti semua belum masuk ke ruangan sebetulnya. Berebutnya di luar. Makanya nggak salah dong, makanya terjadi kongres Banten versi A. Kongres luar biasa Bandung versi B, nggak sama berarti. Iya, saya nggak mau komentarin itulah. Ya, jangan bilang tidak salah, nanti persoalan lagi gitu ya. Udah, ya itulah, karena belum pernah terjadi kongres. Tadi kan membandingkan dengan 2012, 2024 gitu ya. 2024, 2022, sorry. Ya, itu. Kalau yang sekarang kita belum kan. Ya, masih di luar ruangan lah ya. Berantemnya di dalam ruangan 2012, 2022 berantemnya di luar ruangan. Belum masuk ke arena. Ya. Nah, tapi kan akhirnya kondisi seperti ini 2 tahun ini. Nah, melibatkan, ini tanggapan Bang Andren dengan menyeret Kemenkumham. Awalnya kan tidak menyeret-nyeret, tapi menyeret-nyeret dengan petik ya, saya nggak usah sebut lah, nggak usah dibahas. Adalah. Nggak, gini ya, 2012 juga ikut campur juga. Oh gitu. Ya, karena penyelesaian juga oleh kita lebih banyak dapat pengarahan dari kementerian waktu itu. Pak Menteri? Ya, Pak Menteri waktu itu. Langsung atau lewat dirjen? Langsung. Oh. Ya dengan jajarannya lah, pelaksanakan jajaran ya. Tapi pada waktu itu. Oke. Sama kita dapat pengarahan dan dapat petunjuk dari kementerian juga pada waktu itu, gitu ya, untuk penyelesaian kemelut kita ini. Ya. Sehingga pada waktu itu terjadilah akhirnya KLB di Bali. Lanjutan. Di Bali, ya setelah tertunda setahun, gitu ya. Setahun, kemudian diselenggarakan KLB 2013 itu di Bali, gitu. Itu menyelesaikan semua persoalan waktu itu. Nah, itu bisa nggak dilakukan di 2022 ini? 2024 ini untuk permasalahan 2022? Iya, kita harus berharap ya. Kita harus optimis semua itu. Ya, dengan melihat situasi, dan saya sampaikan, melihat situasi, kondisi yang sudah sekian tahun ini, gitu ya. Tentunya kan sudah saatnya juga, ya, kita ini juga sudah memikirkan gimana dalam penyelesaian ke depannya, gitu ya. Tadi saya katakan, kita tidak mungkin bisa menyelesaikan sendiri tanpa juga campur tangan pemerintah. Ya, nah, pemerintah juga dapat ikut menyelesaikan, tapi dengan berkeadilan. Gitu ya. Saya selalu tekankan berkeadilan, gitu ya. Dan campur tangan itu sudah dari tahun 2022 sudah ikut bercampur, tapi tidak selesai. Ya,
faktanya tidak selesai-selesai kan. Nah sekarang ini justru dengan situasi yang sudah begini keadaannya, makin nggak karu-karuan, sudah berhadap-hadapan ya. Nah mungkin sudah saatnya juga pemerintah mempunyai satu paradigma berbeda dengan sebelumnya gitu ya. Artinya harus benar-benar berdiri di atas semua golongan ini dan meminta untuk diselesaikan, gitu ya. Diselesaikan sesuai dengan ADART-nya organisasi. Yeah. Selesai. Kalau itu ditegakkan. Selesai. Notaris itu sebenarnya bukan orang yang jiwa berkonflik kok. Iya. Jiwa aktor, Bang. Jiwa bikin aktor. Nah, kalau tadi sempat disinggung masalah keutuhan, apa yang dikhawatirkan Bang Adrian dengan kondisi ini, dengan keutuhan INI? Saya belum bicara eksistensi ya, keutuhannya dulu nih. Ya, terancam kan? Sangat. Sangat terancam. Kalau masing-masing yang bertahan, ya, kemudian pemerintah mengambil langkah untuk membuka kemungkinannya, mengakomodir semua. Loh, saat ini kan dua-duanya melaksanakan demi kepentingan anggota. Ini melakukan kegiatan demi anggota, ini melakukan kegiatan demi anggota. Itu gimana? Iya, semua kan begitu semua kan. Ya, semua demi anggota kan. Iya. Ya. Tapi ada dua. Kan membingungkan juga buat anggota. Terus dan yang lebih dari itu kan akan timbul persoalan tadi yang saya katakan dari awal. Pembinaan dan pengawasan nanti akan menyulitkan juga. Makanya keluar statement Dirjen AHU yang 3 kali itu ya. Bandel dua-duanya. Ya itu ya dianggap saja lah itu marah sebagai orang tua yang marahin anak-anaknya lah ya. Badung dua-duanya nih. Ya. Saya yakin lah pemerintah akan punya paradigma yang lain ya setelah sekian lama ini berhadapan dengan konflik-konflik yang terjadi di internal kita. Ya, pemerintah juga pasti berkeinginan untuk menyelesaikan persoalan ini dengan sebaik-baiknya dan mempertahankan pasal 82 itu, gitu ya. Satu-satunya wadah Ikatan Notaris Indonesia itu pasti punya pemikiran-pemikiran dan cara-cara yang baru. Seberapa persen Bang Adrian yakin keutuhan ini bisa terjaga dengan kondisi saat ini? Yang tanda petik maaf, ini kita belum tahu nih, terakhir kan ada pertemuan juga nih kemarin kalau nggak salah. Dua belah pihak itu bertemu dengan Pak Dirjen. 100% bisa. Yakin? Yakin. Saya harus yakin. Ya sih, kalau nggak yakin. Saya tidak akan membuka sedikit pun peluang untuk multibar. Tapi kan kalau sendiri, apakah yakin kuat Bang? Kalau dua-duanya dua belah pihak ini nggak mau jadi seperti tadi kan, dua-duanya yang penting saya melaksanakan demi anggota. Saya bukan anggota ya silahkan saja. Ya. Ya, tapi kan kita kan jalannya disitulah seninya bagaimana mengajak teman-teman ini berpikiran ke depannya. Langkah yang akan Bang Adrian sebagai saya orang luar. Iya, saya orang luar ya. Tapi kan saya orang luar, saya nggak bisa cawe-cawe itu nggak bisa. Ya, saya hanya bisa itu ya cuman kalau ditanya saya jawab begini. Kalau ditanya pemikiran saya begini. Tapi kalau saya langsung dua-duanya enggak. Saya pernah di tahun 2023 lalu, setahun yang lalu mempertemukan dua kelompok ini, pengurus wilayah dengan pengurus dengan Ibu Iwalita, Pak Firdaus.